Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-30 berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Tema renungan, Guru, semoga aku melihat. Saudara-saudari terkasih, pada awal Perang Dunia Kedua, seorang tentara mengantar istrinya yang hendak bersalin ke sebuah rumah sakit Katolik. Ibu itu ditempatkan di ruangan BKIA. Di depan tempat tidur ibu itu terpampang sebuah salib. Sebelum sang tentara meninggalkan kamar istrinya, dia meminta para perawat untuk menurunkan salib itu dari tempatnya. Ketika ditanya mengapa, tentara itu menjawab, "Saya tidak mau anak saya melihat salib Kristus." Sekalipun para suster berargumentasi bahwa bayi yang lahir itu belum mampu melihat apa-apa, namun tentara itu mati-matian memaksa para petugas medis itu untuk segera menurunkan salib Yesus. Para perawat yang tidak berdaya itu terpaksa menurunkan salib Yesus dari tempatnya. Pada malam itu juga, sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat. Pada pagi harinya, sang ayah datang kembali untuk menjenguk istri dan ayahnya. "Bagaimana dengan bayi saya?" tanya kepada suster yang bertugas. "Dia baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa melihat salib Yesus," jawab sang perawat itu. "Persis itulah yang saya mau," kata sang ayah dengan gembira hati. Sambil menatap mata tentara itu dalam-dalam, perawat itu berkata kepadanya, "Sekalipun keinginanmu itu sungguh-sungguh jahat, namun Tuhan telah mendengarkannya karena anakmu dilahirkan buta." Tentara itu merunduk dan diam 1000 bahasa. Saudara-saudari terkasih, ada paradoks atau kontras yang hebat antara tentara dalam cerita tadi dengan Bartimeus yang kita dengar dalam Injil hari ini. Sang ayah dalam cerita tadi bisa melihat, tapi tidak mau supaya anaknya itu melihat wajah Yesus. Sementara itu, Bartimeus yang tidak bisa melihat berjuang supaya ia bisa melihat wajah Yesus. Alhasil, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sang ayah memperoleh anak yang dilahirkan buta, sedangkan Bartimeus memperoleh kembali penglihatannya. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan mata seorang buta bernama Bartimeus. Hal itu terjadi ketika dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem melewati kota Yeriko. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia langsung berseru dan memohon belas kasihannya. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengar teriakan Bartimeus itu dan berhenti seketika itu juga. Yesus lalu menyuruh orang memanggil Bartimeus. Bartimeus langsung menanggalkan jubahnya dan berlari-lari kepada Yesus. Yesus tidak langsung melakukan apa yang diharapkan Bartimeus. Ia masih menanyakan apa keinginan yang paling utama dari dirinya. Bartimeus harus terlebih dahulu mengatakan keinginannya, dan sesudah itu Yesus baru melakukan sesuatu. Atas pertanyaan itu, Bartimeus menjawab dengan singkat, "Rabuni," yang berarti guru, "semoga aku dapat melihat." Cuma itu keinginan Bartimeus, dan Yesus langsung mengabulkan permohonannya. Pada waktu itu juga, penglihatan Bartimeus dipulihkan. Imannya yang begitu kuat telah menyebabkan dia dapat melihat. Saudara-saudari terkasih, secara fisik kita bukan orang-orang buta, karena semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang bisa melihat.
Tetapi sebagaimana kata Helen Keller, seorang yang buta, tuli, dan bisu, namun bisa mencapai gelar sarjana filsafat, orang-orang menyedihkan di bumi ini bukanlah orang-orang yang buta, tuli, atau bisu secara fisik, tetapi orang-orang yang buta, tuli, dan bisu secara rohani. Ketika mereka tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mensyukurinya. Ketika mereka melihat penderitaan orang lain, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan penderitaan orang-orang itu. Atau ketika mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Pada hari ini, ketika kita merayakan Minggu Misi, marilah kita selalu ingat bahwa Gereja Yesus Kristus dimulai dengan kata marilah dan berakhir dengan kata pergilah. Yesus sudah memanggil kita dengan kata marilah, sehingga kita pun datang kepadanya dan percaya kepadanya serta menjadi pengikut-pengikutnya. Pada hari ini, Yesus juga mengutus kita untuk pergi menjumpai orang-orang lain dan mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin bukan terutama dengan khotbah, dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan dan teladan hidup. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.